Suatu malam yang dingin, dua orang sahabat bernama Robin dan Keaton membuat janji untuk bertemu di depan rumah sahabat mereka, bernama Gordy. Mereka berencana menculik Gordy untuk merayakan berakhirnya masa lajang temannya karena akan menikah. Keduanya menyelinap ke dalam rumah Gordy yang ternyata tidak terkunci, dan mereka menemukan Gordy tertidur. Mereka segera memukulinya hingga pingsan dan membawanya ke mobil. Keesokan paginya, Gordy bangun dan menyadari bahwa dia sedang dikerjai oleh dua temannya, dan meskipun pada awalnya dia terlihat sangat kesal, karena mereka tiba-tiba membawanya pergi, dia merasa terharu, setelah melihat teman-temannya mengajaknya merayakan pesta bujangannya. Robin dan Keaton tidak membawanya ke sembarang tempat, malah mereka membawanya ke Arcadia, sebuah tempat penyulingan, yang merupakan tempat bersejarah persahabatan mereka. Namun sayangnya, tempat penyulingan sudah tidak ada lagi. Tempat itu berubah menjadi sebuah bar, sehingga Robin mengajak Gordy untuk sekedar bersenang-senang di sana dan minum bersama mereka. Namun Gordy menolak karena, 10 tahun yang lalu, ia memutuskan untuk menghilangkan kebiasaan buruknya sebagai seorang pecandu alkohol. Sebaliknya, dia berjalan-jalan untuk mengenangnya. Dia kemudian menemukan toko barang antik yang menarik minatnya. Kebetulan saat itu, toko itu sedang kosong, oleh karena itu Gordy memandangi jam tangan antik yang dipajang di rak, hingga tiba-tiba pemiliknya datang dan menyetrumnya hingga ia menjatuhkan jam tangan antik di tangannya dan memecahkannya. Untungnya pemilik toko tidak marah, tapi sebagai bentuk kompensasinya, dia membeli jam tangan rusak itu. Ia kemudian menjelaskan bahwa, ia tidak memiliki tujuan ke sana, karena ia hanya berjalan-jalan dan mengenang masa-masa di kawasan itu, saat masih berupa tempat penyulingan. Gordy terus bercerita, hingga ia menyadari bahwa pemilik toko tersebut adalah Caroline, putri dari pemilik tempat penyulingan yang dimaksud Gordy tadi. Dia terkejut melihat gadis kecil yang dikenalnya di masa lalu telah tumbuh menjadi wanita cantik. Setelah itu, Caroline menunjukkan foto-foto masa kecil mereka, bahkan ia merasa kecewa saat Gordy tiba-tiba menghilang 10 tahun lalu. Caroline mengira Gordy kembali ke tempat ini karena dia ingin membuktikan legenda yang ada di tempat itu. Gordy menjadi penasaran karena dia sama sekali tidak mengetahuinya. Caroline mulai bercerita bahwa, di kota itu terdapat legenda tentang harta karun bernilai jutaan dolar, milik keluarga Bulit yang sengaja dikubur di dalam hutan. Banyak orang datang mencarinya, tapi tidak ada yang kembali dengan selamat. Tidak ada yang tahu pasti tentang kebenaran legenda tersebut. Bagi warga setempat, segala sesuatu yang telah terkubur tak perlu dicari lagi. Setelah bertemu Caroline, Gordy kembali menemui Robin dan Keaton di bar. Dia memberitahu mereka legenda harta karun keluarga Bulit, dan ingin mengajak kedua sahabatnya untuk mencari harta karun tersebut, namun tentu saja Robin menolaknya mentah-mentah, karena alasan mereka datang ke sana tak lain hanyalah untuk merayakan pernikahan Gordy yang akan datang, namun Keaton sebenarnya setuju dengan Gordy. Ia bahkan sudah menyiapkan peralatan berkemah, dan bisa digunakan untuk penginapan darurat ketika mereka mencari harta karun di hutan. Robin dan Keaton akhirnya berkelahi dan menarik perhatian pengunjung bar lainnya. Dua pria yang baru saja nongkrong di bar melihat Robin dan mengajaknya kencan. Gordy langsung menyerang pria itu tanpa ampun, namun untung saja, Keaton mampu menenangkan Gordy dan dia segera membawanya keluar dari sana bersama Robin. Tak lama kemudian, mereka memutuskan untuk mengikuti Gordy untuk mencari harta karun keluarga Bulit di pinggir hutan. Ternyata ada beberapa larangan memasuki hutan, tapi mereka tetap melanjutkannya. Gordy meminta teman-temannya untuk berpencar, dan menggali tanah karena siapa tahu mereka bisa menemukan harta karun itu. Setelah kejadian di bar, Robin masih marah pada Gordy. Dia merasa dia bertindak terlalu jauh sehingga menimbulkan kekacauan. Gordy mencoba meminta maaf karena dia hanya ingin melindunginya dan dia tidak ingin temannya itu terluka. Tapi tetap saja, bagi Robin, Gordy tidak seharusnya menyerang pria itu hanya karena masalah sesederhana itu. Sementara itu, Keaton yang sedang menggali tanah tak jauh dari Gordy rupanya telah menemukan harta karun tersebut, namun ia tak mau menceritakannya kepada siapapun agar bisa mengklaim semuanya untuk dirinya sendiri, maka ia menyimpannya dan akan mengambilnya ketika mereka kembali ke rumah. Malam itu, Robin, Keaton, dan Gordy berkemah di hutan. Mereka menyalakan api unggun dan mengenang masa-masa indah persahabatan mereka. Keaton tiba-tiba mengeluarkan rumput liar, dan menawarkan Gordy untuk mengambilnya namun dia menolak karena dia tidak mau untuk mengingkari janjinya untuk tidak melakukan hal seperti itu lagi. Robinlah yang menerimanya,
namun ternyata rumput liar tersebut kualitasnya sangat buruk sehingga dia tidak menyukainya. Pada akhirnya, Gordy mengambilnya dan menghisapnya hingga cantik. Berkat rumput liar itu, dia terus memikirkan Robin sepanjang malam. Ternyata, dia telah memendam perasaan padanya. Keesokan paginya, mereka bertiga sedang memasak sarapan, ketika tiba-tiba, sepasang suami istri tua yang mengaku sebagai keluarga Hichen datang ke tenda Gordy. Mereka kemudian mengajak mereka bertiga makan di rumahnya. Undangan ini langsung diterima dan mereka berangkat ke rumah keluarga Hichen untuk sarapan dan istirahat. Di dalam rumah, Tuan Hichen menyimpan senapan di ruang tamu. Gordy yang pernah menjalani wajib militer langsung tertarik dengan senjata api tersebut. Dia kemudian mendiskusikannya dengan Mer Hichen, yang juga tampaknya adalah mantan anggota militer. Keaton keluar dari ruang tamu dan pergi ke toilet, dia hanya ingin buang air hingga menemukan pajangan bertuliskan Bulit. Saat itulah ia menyadari bahwa rumah yang mereka datangi adalah rumah keluarga Bulit, yang menurut mereka hanya legenda. Ia kemudian berpikir cepat, dan segera mencari sesuatu yang bisa digunakan untuk menghabisi pasangan tersebut dan mengambil harta mereka. Dia kemudian pergi ke kamar pasangan itu dan menemukan pistol. Setelah itu Keaton kembali ke ruang tamu dan bergabung dengan yang lain. Nyonya Bulit sudah curiga, sejak awal ia mengira ketiganya datang ke hutan untuk mencari harta karunnya dan dari sinilah kesalahannya bermula. Robin dengan polosnya mengatakan bahwa mereka memang mencari harta karun itu, namun dia yakin mereka tidak akan menemukannya karena baginya harta karun itu hanyalah legenda. Hal ini membuat keluarga Bulit marah, terutama ketika mereka mengetahui Keaton telah memasuki kamar mereka dan mengambil senjatanya. Tuan Bulit kemudian menodongkan pistol ke arahnya, menyebabkan Gordy turun tangan. Gordy mengambil senapan Tuan Bulit dari dinding, dan memaksanya untuk mengakui identitas aslinya, hingga akhirnya ia mengakui bahwa dirinya adalah Tuan Bulit yang asli, dan Gordy langsung menembaknya hingga tewas tanpa ampun. Semua orang histeris dan segera pergi dari sana. Robin paling panik. Dia menyalahkan Gordy terlalu ceroboh dan berakhir dengan membunuh seseorang, namun Gordy beralasan hal itu bertujuan untuk melindungi Keaton yang diancam, namun Robin tetap merasa takut karena hal ini bisa saja menjadi masalah yang lebih serius. Nyonya Bulit saat itu sedang bersembunyi, dan oleh karena itu, Gordy menyarankan agar mereka menghabisinya saja agar bisa keluar dari hutan hidup-hidup. Tentu saja Robin tak mau, hingga akhirnya mereka bertiga melakukan undian, untuk mencari tahu siapa yang akan mengeksekusi Nyonya Bulit. Gordy terpilih, namun saat hendak membunuhnya, Robin memutuskan untuk mengambil alih tugas tersebut dan segera menyuruh Gordy pergi. Dari kejauhan Gordy dan Keaton mendengar suara tembakan, dan setelah itu Keaton melihat Robin meninggalkan kandang ayam dengan pakaian penuh darah. Setelah itu, mereka segera bersiap meninggalkan hutan. Mereka bertiga merapikan tenda agar bisa segera pulang. Merasa bersalah karena telah mengacaukan semuanya, Gordy menghilang dan malah kembali ke rumah keluarga Bulit. Di rumah itu, dia mulai merenung dan memikirkan apa yang telah dia lakukan. Dia hanya ingin melindungi teman-temannya, tapi rasanya apa yang dia lakukan adalah kesalahan besar. Dia tidak ingin mengulangi kejadian itu 10 tahun yang lalu, yang sampai saat ini tidak bisa ia lupakan. Dulu, ketika Gordy, Robin, dan Keaton masih kecil, mereka sering menghabiskan waktunya untuk minum-minum hingga mabuk. Saat Keaton dan Robin sudah tidak sadarkan diri lagi, Gordy harus mengemudikan mobilnya pulang. Namun sayang, di tengah jalan, Gordy merasa sangat mengantuk, namun ia melanjutkan perjalanannya hingga menabrak seseorang. Dia keluar dari mobil dan mengetahui bahwa dia baru saja menabrak temannya, Wayne, hingga tewas. Pada saat itu, Gordy ketakutan dan memutuskan untuk menguburkan Wayne di sana untuk menghilangkan jejaknya, tetapi sejak saat itu, dia melakukannya selalu diikuti oleh bayangan Wayne kemanapun dia pergi dan itu sangat mempengaruhi hidupnya. Gordy melanggar janjinya sendiri untuk tidak menyentuh alkohol untuk menghilangkan pikirannya. Dia menemukan simpanan bourbon keluarga Bulit dan segera meminumnya hingga dia mabuk. Sementara itu, Robin yang selama ini membantu Keaton mendirikan tenda baru, menyadari bahwa Gordy hilang. Mereka kemudian berpencar untuk mencarinya. Keaton memanfaatkan kesempatan ini untuk diam-diam menggali harta karun yang ditemukannya, lalu mengumpulkan uang itu di tasnya lalu menyimpannya. Di seberang hutan, Robin akhirnya bertemu dengan Gordy yang sudah tidak sadar lagi. Gordy meminta maaf pada Robin karena merasa bersalah dan rela melakukan apa saja agar dia memaafkannya,
namun Robin tahu kalau dia sedang mabuk, makanya dia langsung menyuruhnya pergi. Gordy akhirnya mengakui perasaannya bahwa dia selalu mencintainya. Ternyata pertama kali mereka bertemu di bar, Gordy tertarik pada Robin. Dulu, Gordy adalah seorang prajurit yang pendiam. Malam itu ia sedang minum-minum sendirian hingga Robin menyapanya, dan saat itulah Gordy akhirnya berubah. Namun di sisi lain, Robin sudah berteman dekat dengan Keaton, sehingga terkadang ia merasa tertinggal. Hal itu terkadang membuatnya iri pada Keaton. Mereka bertiga harus segera pulang. Keaton memasukkan perlengkapan berkemahnya ke dalam bagasi mobil. Saat itulah Gordy melihat tas Keaton yang penuh dengan uang. Dia kemudian mengarahkan senjatanya ke arah Keaton dan menyuruhnya membuka tas tersebut. Namun, untuk mengalihkan perhatian Gordy, Robin mulai bercerita tentang masa lalu sambil mendekatinya, dan ketika Gordy sedang lengah, dia dengan cepat menyemprotkan semprotan merica tepat ke wajah Gordy. Keaton dan Robin langsung menyelamatkan diri, sementara Gordy yang kesakitan melepaskan 4 tembakan dan mengenai kaki Keaton. Keaton merangkak ke dalam hutan untuk melarikan diri, ia berusaha menutupi lukanya, namun sepertinya sia-sia. Dia membutuhkan perawatan yang lebih baik. Robin yang berniat membunuh Gordy melihatnya lalu berusaha menolong, namun kondisi Keaton sudah tidak memungkinkan lagi untuk berjalan jauh, sehingga Robin memutuskan untuk meminta bantuan agar bisa keluar dari hutan. Robin, yang tadinya membawa pistol, akhirnya memberikannya kepada Keaton karena dia tahu Gordy akan mengejarnya, jadi setidaknya Keaton mungkin punya sesuatu untuk membela diri jika Gordy berhasil menemukannya. Robin juga mengingatkan kalau di dalam magazinnya hanya ada 2 peluru sehingga ia harus bisa menggunakannya dengan bijak. Tak lama setelah Robin pergi, Gordy akhirnya menemukan Keaton yang sudah lemah dan tak berdaya. Namun karena kondisinya yang tidak berdaya, Gordy yakin Keaton tidak akan bertahan lama, sehingga ia hanya mengambil senjatanya, dan memilih untuk mengejar Robin yang saat ini sama sekali tidak bersenjata, dan meninggalkan sahabatnya itu hingga tewas. Sementara itu, Robin berlari secepat mungkin untuk mencari pertolongan. Sayangnya, dia terjatuh dan terjerat kawat berduri yang dipasang di pinggir hutan. Pada akhirnya, dia terjebak di sana dengan tubuh penuh luka. Tidak lama kemudian Gordy menemukannya. Akhirnya sambil tertawa penuh kemenangan, Gordy pun siap menghabisi sahabatnya itu. Pikirannya saat ini adalah harta karun. Dia sudah tidak memperdulikan Robin lagi pula Robin sudah menyakiti perasaannya sehingga dia memutuskan untuk mengakhiri hidup sahabatnya itu dengan menggunakan pistol yang dia dapatkan dari Keaton. Namun saat dia menembaknya, tidak ada peluru di dalamnya. Ternyata Keaton telah mengosongkan magasinnya jadi dia menggunakan pistol kosong. Tiba-tiba, dari arah yang tidak disangkanya, seseorang menembaknya hingga tewas. Ternyata penembaknya adalah Nyonya Bulit. Tadi malam, Robin tidak menembaknya dan malah menyuruhnya pergi. Dia berbohong kepada teman-temannya agar wanita tua itu bisa selamat, dan sekarang, Nyonya Bulit membalas budi dengan menyelamatkannya. Akhirnya setelah kedua temannya meninggal karena berebut harta karun, Robin pulang sendirian dan membawa harta tersebut untuk disumbangkan kepada orang-orang yang lebih membutuhkan.